Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Perkenalkan, saya Dani Hairunisa SPD, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Jagamangsan 2, Kabupaten Sleman. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa sih? Jadi, perlu kita ingat setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Hal ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan yang majemuk. Sedangkan kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Membicarakan dengan guru sebelumnya. 5. Membandingkan rapot murid di kelas sebelumnya. Dan keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 aspek strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan ketiganya. Yang pertama, mari kita bahas tentang diferensiasi konten. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah standar kurikulum. Selain itu, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, untuk diferensiasi proses, kegiatan ini memungkinkan murid dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Jawabnya tentu ada. Keterkaitan antar modul pembelajaran antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Seperti yang kita ingat bahwa untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu, keterkaitan antar modul pembelajaran yang lainnya seperti modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak kepada murid, reflektif,
mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Terdapat juga keterkaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Yang terakhir adalah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat menginspirasi bagi ibu bapak pejuang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.